saya perlu tempat pura ini agak luas, berarti ini harus diperluas bangunannya. Rencana untuk melinggihkan leluhur agung Kediri, itu sejarahnya. Agar kami juga dari Bali setidaknya tahu tentang keberadaan Pura Girinata seperti ini, dan untuk itu yang berikan kesempatannya kepada Bapak Punggur. Saya mengucapkan salam Pangganjali, Om Swastiastu. Terima kasih dengan kehadiran rombongan dari Bali, terutama di Mengwi, dari anggota BPD LPD ya, LPD. Kebetulan acara ini pertama Tirta Yatra, yang kedua untuk ulang tahun ya, kan gitu ya. Untuk sementara ini saya mau memaparkan tentang sejarah Pura Girinata. Pura Girinata didirikan di sini tahun 1968, tapi bukan di sini ya, tapi sebelah timur sana. Jadi karena waktu itu kurang lebih di sini ada 90% masyarakat itu memeluk Hindu, itu sejarahnya. Karena perjalanan waktu terkikis mungkin kalau di Jawa Bapak sudah pernah dengar. Karena pertama untuk surat menyurat itu juga sulit sekali, terus pernikahan itu juga sulit sekali. Nah, karena yang tanah yang di sana itu pindah keyakinan, berarti umat Hindu yang ada di sini kan tidak enak, terus diberikan tanah di sini, pindah diwakafkan atau diibahkan sama Mbah Buat. Tapi orang itu juga tidak kaya, tapi biasa saja, tapi mengorbankan untuk mengibahkan tanah untuk tempat sembahyang umat Hindu setempat. Jadi pada waktu itu di sini seperti hutan. Dalam sejarah jam 6 sore aja orang lewat di depan itu banyak yang tidak berani. Kalau Bali dibilang tanget, kalau di sini angker atau wingit. Nah, pada waktu itu di sini setelah tanah ini diibahkan sama Mbah Buang, ini umat semuanya berbondong-bondong untuk ngayah meratakan tanah untuk ditempati bangunan untuk tempat suci Hindu, tempat ibadah. Jadi siang malam sampai tidak ada rasa capek atau bosan dengan semangatnya umat begitu menggebu-gebu. Jadi setelah itu tahun 89 salah satu orang ada yang jadi karyawan orang Bali, tapi di Surabaya. Saya ditanyai, Pak Pri, di sana
umat Hindu banyak Pak. Gimana kalau saya bantu untuk bangun pura terutama Padmasana? Setelah itu saya bilang iya, termasuk singkat waktu saya ngambil, setelah ini rata saya ngambil Padmasana yang cetakan dari kapal, saya sendiri yang ngambil. Ya, kapal Bali kurang lebih ada tingginya 7 meter. Setelah jadi Padmasana berdiri, ada melaspas yang dipimpin Prande yang dari Bangli. Itu tahun 90. Jadi mendatangkan dari Bali ada beberapa bis untuk mengikuti acara melaspas. Jadi dari sini waktu melaspas kan Larung Sesaji itu jalan kaki ada 7 kilo dari sini PP. Nah, jadi gitu. Setelah itu tahun 97 kita mengalami dibakar sama salah satu orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk ada pura, ada gereja, ada rumah kepala desa. Ya, setelah itu karena Hindu itu kan tidak akan membalas jelek dibalas jelek. Artinya kita berterima saja, mungkin kehendak alam. Bangunan pura ini atau Padmasana sudah kurang layak untuk dipakai. Setelah itu dibangun sampai sekarang seperti ini. Jadi umat di sini sekarang ada 155 kakak, 653 jiwa. Jadi seperti itu sejarahnya. Terus tahun 2016 di wilayah Kabupaten Kediri mengadakan acara entas-entas untuk atau ngaben, kalau Bali mungkin ngaben, itu yang dilaksanakan sama Begawan Ratu Manik dari Pancasari Ubud. Nah, karena para leluhur agung Kediri belum ada tempat atau untuk dilinggihkan, beliaunya keliling di Kabupaten Kediri, tidak bisa, terus di Pura Gili Suci juga tidak bisa, karena dekat sama saya. Itu beliaunya rombongan ke sini, ke Pura Girinata. Setelah itu beliaunya bilang, Pak Pri, karena saya perlu tempat pura ini agak luas, berarti ini harus diperluas bangunannya. Rencana untuk melinggihkan leluhur agung Kediri. Beliaunya bertanya, kalau tanah ini tanya siapa Pak Bri? Ini tanah ibu-ibu WADI Provinsi Jawa Timur. Kalau bisa ini saya beli, syukur kalau diibahkan. Saya jawab, berarti saya harus minta izin dulu
sama ibu-ibu WATI. Hari Senin saya ke sana, ke Surabaya, ketemu sama Bu Wayan Buce namanya. Mohon izin untuk tanah ini mau dibangun untuk perluasan Pura Girinata, rencana ke depan untuk melinggihkan leluhur agung Kediri. Jawabannya Bu Wayan Buce, tanah itu sudah saya serahkan umat Hindu yang ada di Kutuk, terserah mau dibikin apa rencana, pokoknya rencana untuk bangunan pura. Hari Senin itu dapat jawaban dari Bu Wayan Buce. Saya telepon sama Begawan Ratu Mane. Hari Rebu beliaunya ke Surabaya, saya yang jemput di Bandara Juanda. Setelah itu di sini bikin panitia sampai sekarang. Poinnya saja sekarang sudah berdiri Padma Sana. Nah, tanah luas yang akan dibangun atau milik pura itu 1,5 hektar. Umat Hindu tidak beli, tapi ada yang memberi, mengibahkan, namanya Pak Diki. Pak Diki itu orang Bali, tapi kerjanya di Kabupaten Kediri. Balinya di Tianyar, dari Tianyar, ya Karangasem. Jadi seluas itu umat Hindu dapat anugerah sebagai tanah untuk perluasan Pura Girinata. Nah, sampai sekarang bangunan Taman Sana sudah terwujud, tapi dengan kerja keras Bapak Berbekal Munggu itu sebagai pengawal proposal. Mohon maaf ini saya sudah sering ke Pak Berbekal Munggu, jadi termasuk Ibu. Jadi, untuk sementara itu sejarahnya poin-poin saja. Terus mungkin Bapak bertanya gimana dengan kerukunan lintas agama. Di sini nomor 1 sekecamatan Kadengan, bahkan sampai kabupaten sangat rukun sekali. Ini sebagai wujud nyata. Ini pura, sebelah itu gereja, depan itu musola, berdekatan. Jadi kalau ada kegiatan nyepi misalnya dari Banser, dari berbagai termasuk Nasrani juga bantu mikul ogo-ogo waktu Tawur Kesanga. Sebaliknya gitu, kalau hari Idul Fitri, dari Raya Idul Fitri, dari Anggapaya atau Pecalang juga membantu masalah keamanan gitu. Jadi tentang tanah yang ada di sini sudah sertifikat atas nama PHDI, termasuk IMB sudah keluar 2019. Jadi mohon maaf mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara yang dari Bali mau bantu, mungkin sudah tidak ragu-ragu lagi. Masalahnya tanah ini tanah resmi, sudah IMB sudah keluar, berarti kan tidak ada masalah. Artinya kita di sini memang
berharap sekali, tapi bukan berarti karena buniannya, tapi kepedulian. Dengan harapan mudah-mudahan ke depan lebih baik, selalu guyup rukun. Untuk sementara itu saya tutup dari pembicaraan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang bertanya tentang situasi perjalanannya pembangunan, mungkin bukan saya sendiri yang angkat bicara, mungkin saya sebagai pengurus pura. Kalau yang sebelah itu namanya Pak Binarno sebagai Ketua Lembaga PADI Desa Banaran. Kalau piodalan purwaning purnamaning kapak, ya, jadi bersamaan mungkin Bali banyak yang acara itu. Jadi purwaning purnamane kapak, kurang lebih bulan 10 kalau nggak salah, untuk yang ke depan ini, untuk tahun ini maksudnya. Ya, untuk sementara saya tutup dengan salam saya. Mudah-mudahan rombongan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, mohon maaf kalau ada omongan saya kurang berkenan. Saya tutup. Om Swastiastu.